Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian hari-hari paling utama sepanjang tahun, yaitu Ashru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana disyariatkan untuk kita amal soleh, seluruh amal soleh, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan hati, perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Itu semuanya adalah ibadah yang disyariatkan untuk diperbanyak di musim-musim ibadah, termasuk di awal Dzulhijjah ini. Dan di antara amalan-amalan itu tentunya adalah talabul ilm, menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentang keutamaannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Kita masih dalam kajian penjelasan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan pokok-pokok hukum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang berisi tentang perintah untuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan penjagaan darinya. Dan juga bahwasanya segala sesuatu telah ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditulis tidak akan luput dari kita. Sebaliknya, apa yang luput dari kita tidak akan mengenai kita. Dan bahwasanya orang seluruh dunia sekalipun, kalau berusaha membahayakan kita atau menolong kita, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan mengenai kita. Juga perintah agar kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan diri kita kepadanya di saat kita senang, agar kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong olehnya saat kita susah dan terjepit. Juga poin tentang bahwasanya bersama kesabaran ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempitan ada jalan, dan dalam kesulitan ada kemudahan. Ini adalah poin yang paling penting dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha yahfazka, sampai akhir hadis. Adapun hari ini kita akan berpindah kepada hadis nomor 20 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, dan dengan demikian kita sudah mendekati pertengahan kitab ini, karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menghimpun dalam kitab yang agung ini 42 hadis. Hari ini kita masuk ke hadis nomor 20, yaitu hadis An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh
Di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Badri. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi beliau adalah orang Ansar, penduduk Madinah. Dan juga digelari Al-Badri bukan karena beliau ikut perang Badar, karena memang beliau tidak mengikuti perang Badar, tapi beliau berpindah dari Madinah ke Badr, berpindah ke kota Badr yang terletak kurang lebih 100 kilo di sebelah barat kota Madinah menuju ke arah pantai barat Jazirah Arab. Dan beliau adalah salah satu ulama sahabat yang juga pernah menjadi gubernur di kota Kufah dan wafat pada tahun 41 Hijriah. Ini adalah sirah singkat salah satu ulama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sungguh di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Awal hadis ini menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah diketahui oleh orang-orang dari masa ke masa, sudah dipahami oleh orang-orang lintas generasi, dan ajaran ini merupakan warisan dari nabi-nabi terdahulu. Dan ini tidak mengherankan karena agamanya para nabi adalah sama, agama samawi, agama langit yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling menegaskan, mereka saling menguatkan. Mungkin berbeda syariat dalam beberapa hal, tapi pokok ajaran agamanya sama dan tidak berbeda. Karenanya di sebuah hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para nabi itu abna'u allat, anak-anak beda ibu satu bapak. Perumpamaan mereka seperti anak-anak yang beda ibu tapi bapaknya satu. Bapaknya satu artinya adalah intisari ajaran agama mereka sama. Pokok-pokok ajaran agama mereka sama. Mereka beda ibu dalam arti ada dalam syariat mereka yang berbeda. Ada perbedaan dalam syariat agama mereka. Barangkali tata cara ibadahnya berbeda. Namun kewajiban mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disepakati oleh semua agama samawi. Sebelum sebagiannya diubah tentunya. Sebelum sebagiannya mengalami perubahan-perubahan. Semua agama ini dahulu mendakwahkan tauhid dan mengajarkan umat manusia untuk meninggalkan syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian dikuatkan, ditegaskan lagi oleh Islam, adalah ajaran untuk memiliki rasa malu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Maka awal hadis ini menjelaskan bahwasanya ajaran untuk memiliki sifat malu, ajaran untuk menumbuhkan rasa malu dalam diri kita adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajaran ini tidak dihapuskan oleh Islam. Artinya ajaran ini masih relevan. Ajaran ini justru malah ditegaskan oleh Islam melalui sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Perintah Nabi Muhammad SAW di sini, berbuatlah sesukamu.
Ini memiliki 3 penafsiran. Yang pertama adalah bahwasanya perintah dalam hadis ini adalah perintah sebagaimana mestinya. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berbuat sesuka kita. Kapan? Jika perbuatan yang kita lakukan itu bukanlah sebuah perbuatan yang kita pantas malu darinya. Jika itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu bukan sesuatu yang menghilangkan wibawa kita di hadapan manusia, meskipun barangkali dibolehkan secara agama, maka itu boleh kita lakukan. Jadi, kalau perbuatan itu bukan berupa maksiat yang dilarang, bukan sesuatu yang membuat wibawa kita jatuh, bukan termasuk khawarimul muru'ah, maka kita boleh melakukan hal itu. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Silahkan lakukan. Ini makna hadis Nabi Muhammad SAW ini menurut penafsiran yang pertama. Jadi, ada redaksi perintah. Fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, dan artinya adalah perintah sebagaimana mestinya. Yaitu perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita agar berbuat sesuka kita. Tapi kapan? Ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita tidak perlu malu darinya. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan malu. Lakukan saja. Artinya kita boleh untuk melakukan itu. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam karya beliau, Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in, ya, beliau menjelaskan bahwasanya makna perintah di sini artinya adalah pembolehan. Jika kalian tidak malu, jika engkau tidak malu, maka engkau boleh berbuat sesukamu. Dan ini tidak membuat perintah keluar dari babnya. Jadi, redaksinya perintah dan maknanya juga perintah. Ya, meskipun perintah itu kadang-kadang berarti wajib, bisa berarti sunnah, bisa berarti boleh. Tapi ini tidak keluar dari bab perintah. Nah, ini adalah penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran hadis yang kedua adalah bahwasanya ini perintah tapi maknanya adalah ancaman. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengancam kita. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, maka berbuatlah sesuka hatimu, terserah sudah. Ini makna hadis yang kedua. Jadi redaksinya perintah tapi artinya adalah ancaman. Dan ini keluar dari bab perintah. Dan hal seperti ini juga ada dalam hadis-hadis yang lain, juga bahkan ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Surat Fussilat ayat 4. "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah sesuka kalian. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini adalah ancaman, tahdid. Jadi jangan sampai kemudian seorang di antara kita memahami, ya sudah kalau begitu saya akan berbuat sesuka hati saya. Karena Allah perintahkan kita untuk berbuat sesuka hati kita. Nah, tidak ada orang Arab yang memahami demikian. Saat mereka mendengar ayat keempat surat Fussilat ini, mereka memahami bahwasanya ini bukan perintah untuk berbuat semau mereka. Tapi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kalian sesuka kalian. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 15, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Fa'budu ma syi'tum min duni. Maka sembahlah yang kalian suka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah yang kalian suka, terserah kalian, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kalau kita memahami demikian, kalau kita memahami ini sebagai perintah untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
dan sembahlah Allah dan janganlah engkau berbuat syirik dengan sesuatu pun. Ini bertentangan dengan intisari ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu untuk menyembah Allah, mengesahkannya, tidak boleh menyekutukannya dengan segala apapun itu. Maka kita harus memahaminya dengan makna yang lain. Ini bukan perintah. Redaksinya perintah, tapi maknanya adalah ancaman. Maka orang Arab yang Al-Quran turun kepada mereka, mereka tidak memahami ayat ini sebagai perintah untuk berbuat syirik sama sekali. Tapi mereka memahami ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah murka, kemudian Allah mengancam mereka dengan mengatakan, maka sembahlah terserah kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penafsiran yang kedua untuk hadis ini adalah bahwasanya perintah dalam hadis ini artinya adalah ancaman. Sedangkan yang ketiga yaitu bahwasanya perintah dalam hadis ini, redaksi perintah dalam hadis ini artinya adalah khabar. Ini juga keluar dari bab perintah. Karena orang Arab membagi bahwasanya perkataan itu ada dua macam. Yang pertama adalah insya, yaitu berupa perintah atau larangan. Kemudian yang kedua adalah khobar, yaitu kabar. Nah, dalam agama kita, Al-Quran dan hadis juga dibagi menjadi dua hal ini. Ada insya, ada perintah dan larangan, yang menuntut dari kita untuk taat kepada insya tersebut. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, kita lakukan, kita laksanakan. Kalau ada larangan, kita tinggalkan larangan itu. Dan kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah berupa kabar-kabar berita tentang umat terdahulu, tentang kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman kelak, tentang umat-umat sebelum umat Islam. Ini semuanya namanya kabar. Atau juga kabar tentang pahala, tentang dosa, tentang ancaman. Ini semuanya adalah kabar yang menuntut dari kita untuk percaya. Kalau kita percaya, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak percaya, mendustakan, maka kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut para ulama yang mendukung pendapat yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwasanya perintah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Redaksi perintah dalam hadis ini, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini adalah kabar. Jadi redaksinya perintah, tapi maknanya adalah kabar. Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa orang kalau sudah tidak punya malu, dia akan berbuat sesuka hatinya. Kabar bahwasanya orang kalau sudah tidak punya malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Jadi bukan perintah, bukan ancaman, tapi kabar. Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan, wahai umat Islam sekalian, hendaklah kalian mengetahui bahwasanya orang kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia akan jatuh di mata agama. Dia tidak punya nilai lagi karena dia sudah tidak punya rasa malu. Sehingga kemudian dia berbuat sesuka hatinya, tidak lagi peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi peduli dengan hak-hak manusia, tidak lagi peduli dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi ini adalah tiga penafsiran untuk hadis yang agung ini. Dan ini adalah sunnatullah azza wa jal. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat agama sedemikian rupa. Sebagian kita kadang-kadang berpikir, kenapa tidak dibuat redaksi yang tegas saja yang tidak multitafsir? Kita katakan ini agama Allah Subhanahu wa taala dan dia yang membuat demikian. Dan ada banyak hikmah di balik perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan suatu ayat atau suatu hadis. Ada rahmat untuk umat Islam, ada kelonggaran, ada pembukaan khazanah Islam yang sangat luas. Ya, ini adalah di antara hikmah yang sudah kelihatan.
Dan intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat sebagian permasalahan tidak tegas, hanya mengandung satu makna saja. Kadang-kadang redaksinya muhtamil, redaksinya kadang-kadang multi tafsir. Bisa berarti ini, bisa berarti itu. Dan kita sebagai hambanya tidak berhak untuk menanyakan Allah Subhanahu wa taala kenapa demikian. Karena ini adalah agamanya. Tapi kita meyakini bahwasanya di balik itu semuanya ada hikmah yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan kita mengimani bahwasanya apa yang Allah turunkan adalah yang terbaik untuk kita dan juga untuk umat manusia. Jadi penafsiran yang pertama bahwasanya perintah di sini tidak keluar dari bab perintah. Perintah tetap perintah, tapi maknanya adalah bahwasanya berbuatlah sesuka hatimu, artinya adalah engkau boleh untuk berbuat sesuka hatimu. Jika engkau tidak punya rasa malu lagi, maka engkau boleh, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Artinya, jika yang engkau lakukan bukanlah sesuatu yang kita pantas malu darinya, maka jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, lakukan itu, terserah Anda. Yang kedua, maknanya adalah ancaman. Redaksinya perintah, sama. Redaksinya semuanya perintah. Tapi, penafsiran yang kedua maknanya adalah ancaman. Jika engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, ya sudah, berbuatlah sesuka hatimu, terserah kamu. Sedangkan yang ketiga adalah kabar bahwasanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya tanpa peduli dengan apapun. Ya, ini adalah penafsiran para ulama untuk hadis yang agung ini. Dan para ulama sebagian menguatkan pendapat yang pertama, sebagian menguatkan pendapat yang kedua, sebagian lagi memilih pendapat yang ketiga. Namun, ala kulli hal, apapun yang terjadi pada perbedaan penafsiran oleh para ulama ini, dan masing-masing punya sudut pandangnya, masing-masing punya dalil yang menguatkannya. Tapi mereka semuanya sepakat bahwasanya hadis ini menunjukkan pentingnya memiliki sifat malu bagi seorang muslim. Dan bahwasanya sifat malu adalah sebuah sifat yang agung, sebuah akhlak yang mulia, yang kalau kita memilikinya maka kita akan beruntung besar. Dan kalau kita kehilangan sifat yang agung ini, maka kita akan mengalami kerugian yang luar biasa besar. Mereka menyepakati hal ini. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa definisi malu itu. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala memberikan definisi tentang malu agar kita jangan sampai salah paham. Juga agar kalau barangkali ada hal-hal yang selama ini kita menganggapnya sebagai sifat malu, tapi kok justru dia dianggap rendah oleh agama, atau dia justru malah membawa kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya malu, katanya didasari rasa malu. Dari definisinya kita akan tahu bahwasanya itu berarti bukan rasa malu yang dimaksudkan oleh agama Islam. Itu bukan rasa malu yang dimaksudkan oleh hadis ini. Itu bukan rasa malu menurut istilah, meskipun barangkali secara bahasa disebut sebagai sifat malu. Nah, apa definisi ini? Definisinya adalah khuluqun yab'athu sahibahu ala tarkil qaba'ih wa tarqit taqsir fi haqqi dhil haqq. Khuluqun yab'athu sahibahu ala tarkil qaba'ih wajtinab at-taqsir fi haqqi dhil haqq. Jadi malu menurut beliau adalah sebuah akhlak, sebuah perangai yang membawa pemiliknya untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, dan juga membuat pemiliknya bisa menghindari teledor dalam menunaikan hak orang yang punya hak. Sekali lagi, rasa malu adalah sebuah perangai yang membawa pelakunya untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang jelek.
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meninggalkan perkara ini karena kita punya rasa malu. Juga dengan rasa malu ini kita bisa meninggalkan atau menjauhi sikap teledor dalam menunaikan hak orang yang punya hak. Baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah punya hak atas kita untuk ditaati, untuk dihindari dosa-dosa yang telah ditetapkannya. Ataupun hak manusia. Kita tidak boleh zalim kepada mereka, tidak menyerang jiwa mereka, tidak menyerang harta mereka, tidak menyerang akal dan kesehatan mereka. Ini adalah hak manusia. Jadi, intinya, rasa malu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sebuah perangai yang membawa pelakunya untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang jelek dan buruk, serta menjauhi teledor, menjauhi keteledoran dalam menunaikan hak pemilik hak. Bukan hanya manusia, tapi bisa juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan sifat malunya membuat dia tidak berangkat sholat jamaah. Atau rasa malunya membuat dia tidak mau datang menghadiri kajian di masjid-masjid. Membuat dia malu untuk menuntut ilmu. Atau membuat dia malu untuk silaturrahim, mengunjungi kerabatnya. Atau rasa malunya membuat dia tidak mau datang kepada orang yang dizalimi untuk meminta maaf. Maka kita katakan, ini bukan rasa malu yang dimaksudkan oleh Islam. Ini bukan sifat malu yang dimaksudkan oleh hadis Abu Mas'ud Al-Badri, hadis ke-20 yang kita kaji sekarang. Itu bukan rasa malu menurut istilah agama kita, meskipun iya ketika orang tidak berangkat sholat jamaah karena malu ketemu orang. Tidak silaturrahim karena malu dengan para kerabatnya. Tidak meminta maaf kepada orang yang dia zalimi karena malu. Tidak mau belajar menuntut ilmu karena dia malu. Itu juga dalam bahasa disebut sebagai malu. Dia pemalu. Saking pemalunya tidak mau berangkat ke masjid. Saking pemalunya tidak mau silaturrahim, tidak mau minta maaf, tidak mau menuntut ilmu. Maka itu adalah sifat malu menurut bahasa, tapi bukan sifat malu yang dimaksudkan oleh Islam secara istilah, yang dimaksudkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk hadis Abu Mas'ud Al-Badri yang sedang kita kaji bersama saat ini. Dan rasa malu dalam Islam ini memiliki ranah penerapan yang sangat luas. Jadi rasa malu bisa dipraktikkan dalam banyak hal. Rasa malu itu memang adalah amalan hati. Tapi dia tidak hanya berhenti di hati. Dia akan membawa kita kepada pengamalan Islam dalam bidang-bidang yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kepada Allah, malulah dari Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sesungguhnya, haqqal haya. Maka para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, inna lanastahi." Wahai Rasulullah, sungguh kami malu. Sungguh kami memiliki rasa malu. Mereka mengatakan, "Inna lanastahi walhamdulillah." Sungguh kami malu, alhamdulillah kami sudah punya rasa malu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa dzalika." Bukan itu yang saya maksud. Kemudian beliau jelaskan, "Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a." Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah bahwasanya malu dari Allah dengan malu yang sesungguhnya adalah engkau menjaga kepala dan seisinya. Wa tahfadhal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan seisinya. Wa tatadhakkarul maut wal bila,
engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan hiasan dunia. Kemudian beliau mengatakan, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang sudah lakukan itu, sungguh dia telah malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemaluan yang sesungguhnya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan, memerintahkan kepada para sahabat untuk memiliki sifat malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat malu yang hakiki, yang sejati. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami alhamdulillah semuanya punya rasa malu." Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tidak hanya malu seperti yang kalian pahami, tapi sifat malu ini memiliki makna yang lebih luas. Beliau menjelaskan bahwasanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, dengan malu yang sejati adalah menjaga kepala dan seisinya. Apa isi kepala kita? Telinga, pikiran, mata, mulut, hidung. Ini semuanya adalah isi kepala yang harus kita jaga. Menjaga telinga kita dari mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dari maksiat, mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini semuanya adalah bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma di hati, tapi terwujudkan, terrealisasi di kepala kita, di telinga kita, di mata kita, di mulut kita. Juga di perut kita dan seisinya. Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Apakah kita makan riba? Apakah kita makan makanan yang haram? Apakah kita masih minum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih, berarti kita masih belum punya rasa malu kepada Allah yang sejati. Kemudian juga wa tatadhakkarul mauta wal bila. Engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Ini adalah bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malu kepada Allah, kita akan ingat bahwasanya dunia ini hanya pendek, kecil, kerdil jika dibandingkan dengan alam akhirat, dan yang membatasi antara kita dengan alam akhirat adalah kematian dan kebinasaan. Kita akan mati, kita akan binasa, dan kehidupan kita di sana tergantung pada apa yang sudah kita usahakan saat masih di dunia. Kalau kita malu kepada Allah, kita akan terus ingat kematian, kita ingat kebinasaan, dan ingat dengan alam yang sesungguhnya, itu alam akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Dan kalau kita malu kepada Allah dengan kemaluan yang sejati, dengan rasa malu yang sejati, maka kita akan mengejar akhirat. Kita akan meninggalkan hiasan dunia. Dunia ini kecil kerdil, terlalu remeh untuk sampai menyibukkan kita dari urusan akhirat kita. Dan kalau kita masih tenggelam dalam dunia kita, masih mengabaikan akhirat, maka berarti kita belum malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir hadis beliau mengatakan, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Maka barang siapa yang melakukan ini semuanya, menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan isinya, mengingat kematian dan kebinasaan, kemudian mengejar akhirat dan meninggalkan dunia, itu semuanya adalah tanda bahwasanya seseorang itu sudah malu kepada Allah dengan rasa malu yang sejati dan sesungguhnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya malu meskipun dia adalah amalan hati, dia membawa kita kepada amalan-amalan anggota tubuh yang lain. Dia membantu kita untuk baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan. Maka rasa malu membuat kita bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam yang lain, insya-Allah. Kemudian juga rasa malu ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki dampak yang besar untuk agama kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melewati seorang pria yang sedang mencela saudaranya yang kelewat malu. Orang ini mengatakan kepada saudaranya, "Innaka la tastahi, sungguh engkau sangat pemalu." Ka'annahu yaqul qad adharra bika.
Saudaranya ini mengatakan bahwasanya rasa malumu ini telah membahayakan. Maka obrolan itu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sedang lewat di situ. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Biarkan saudaramu. Biarkan dia terus malu. Fa innal haya'a minal iman, karena malunya dia, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah, imannya kepada kitab-kitab Allah yang telah membuat dia memiliki sifat malu sedemikian rupa. Dan itu tidak membahayakan dia. Ini justru malah membawa kebaikan-kebaikan untuk dia. Maka beliau mengatakan, da'hu, biarkan saudaramu. Karena sesungguhnya rasa malu dia adalah bagian dari iman. Itu adalah tanda iman dia. Dan juga dalam hadis sahih yang masyhur, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Para ulama menjelaskan di sini ada amalan-amalan yang dimasukkan dalam syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ketika suatu amalan dimasukkan dalam syu'abul iman, ini menunjukkan keutamaannya. Dan dia bertingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini mewakili dan merepresentasikan amalan mulut. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Mudah, ringan. Tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sosial yang mewakili amalan anggota tubuh kita, menghilangkan gangguan dengan tangan kita atau dengan kaki kita. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Di mana? Di hati kita. Karena iman itu adalah amalan hati, amalan mulut, amalan anggota tubuh. Mengimani dengan hati, mengucapkan dengan mulut, mengamalkan dengan anggota tubuh yang lain. Dan ketiga amalan yang disebutkan dalam hadis yang agung ini mewakili tiga kelompok tersebut. Ada amalan yang mewakili amalan hati, yaitu sifat malu, rasa malu. Ada amalan yang mewakili ucapan mulut, yaitu la ilaha illallah. Ada amalan yang mewakili amalan anggota tubuh, tangan dan kaki, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh orang. Ini juga menunjukkan bahwasanya rasa malu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Makanya di hadis yang sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melarang orang untuk mencela saudaranya karena sifat malu. Itu salah. Karena rasa malu yang pada tempatnya, rasa malu yang sesungguhnya, itu tadi yang kita sebutkan. Perangai yang membawa pelakunya untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Dan menghindari keteledoran dalam menunaikan hak. Ini selalu akan membawa kebaikan. Kalau rasa malu yang kita maksudkan adalah yang itu, yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam definisi beliau, maka yang seperti itu la ya'ti illa bi khair. Dia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Adapun rasa malu yang membuat orang tidak berangkat ke masjid, tidak ikut sholat jamaah, tidak ikut menghadiri kajian, tidak mau silaturahim karena malu, tidak mau meminta maaf karena malu, maka ini bukan rasa malu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau ini. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.
Wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Semuanya. Nggak ada yang buruk dari rasa malu. Kemudian di antara yang menunjukkan hal ini juga adalah sebuah hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana." Tidaklah kekejian masuk ke dalam sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan tidaklah rasa malu masuk dalam suatu perkara kecuali dia akan menghiasi perkara itu. Jadi, kalau kekejian, keburukan masuk dalam suatu perkara, perkara itu akan menjadi buruk. Hal yang awalnya baik menjadi keji, menjadi jelek. Tapi kalau suatu perkara dimasuki rasa malu, maka rasa malu akan membuat perkara itu menjadi lebih indah lagi, menjadi terhiasi. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana, dan tidaklah rasa malu ada di suatu perkara kecuali rasa malu akan membuat hal tersebut atau perkara tersebut terhiasi, menjadi lebih indah, menjadi lebih baik. Ini menunjukkan dampak besar rasa malu dalam aspek kehidupan kita. Rasa malu dalam ibadah kita, rasa malu dalam muamalah kita, itu akan membuat ibadah kita semakin baik, membuat muamalah kita kepada manusia semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya rasa malu memiliki dampak yang besar untuk din atau agama kita, untuk praktek agama kita. Dia akan membawa kebaikan. Jadi intinya, rasa malu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang terhormat dalam agama Islam. Dia memiliki ranah aplikasi dan penerapan yang sangat luas dalam seluruh aspek Islam, dan dia juga memiliki dampak yang besar untuk sendi-sendi Islam kita yang lain. Perlu diketahui juga bahwasanya para ulama membagi rasa malu menjadi dua macam. Yang pertama adalah rasa malu yang alami atau jibilli, yang sudah dimiliki oleh seorang hamba sejak dia lahir. Menurut istilah sebagian kita, bawaan dari orok. Ya, jadi ada sebagian orang yang dari kecil sudah sangat pemalu. Jadi ada rasa malu yang sifatnya seperti ini, sifatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang tertentu, si fulan, si fulan, si fulan. Maka dari kecil dia sudah memiliki sifat malu yang luar biasa tinggi. Ini mirip apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kepada Ashaj Abdul Qais. Ketika wafdu Abdul Qais, sebuah kabilah ya, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah masuk Islam dan sangat rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba di kota Madinah, mereka begitu turun dari kendaraan mereka langsung datang menyerbu Nabi Muhammad SAW, berlomba untuk bersalaman dan berjumpa dengan beliau. Tapi ada satu orang yang tetap di belakang, dia bereskan dulu tunggangan beliau. Kemudian beliau bersiap, bersih-bersih dulu. Kemudian baru setelah semuanya beres, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika melihat perbedaan itu, ada sebagian orang yang ya barangkali karena saking kangennya, saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, ingin segera berjumpa. Maka berjumpa dengan apa adanya. Sementara Ashaj Abdul Qais ini datang setelah menyiapkan diri, membersihkan diri, membereskan semua urusan. Maka ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata kepada beliau, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah." Wahai Ashaj, sungguh pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Al-hilm,
kemampuan untuk menahan diri. Orang-orang buru-buru datang ke masjid untuk segera berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau bereskan dulu urusannya. Ini harus dibereskan dulu, harus ada persiapan karena akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hilm, kemampuan untuk menahan diri, sabar. Kemudian al-anah adalah kehati-hatian. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Ashaj Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini adalah sesuatu yang dipelajari atau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya?" Maka beliau menjelaskan bahwasanya dua sifat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wahai Ashaj Abdul Qais. Nah, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Makanya setelah menyebutkan jenis rasa malu yang pertama ini, Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan ini adalah min ajalil akhlaq allati yamnahuha Allahul abda. Ini adalah termasuk akhlak yang paling bagus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkannya kepada seorang hamba. Jadi ini anugerah yang sangat besar. Allah kasih, Allah bagi. Memang Allah membagi akhlak sebagaimana Dia membagi rezeki kepada kita. Ada yang rezekinya begitu luas, ada yang terbatas, ada yang akhlaknya luar biasa tinggi dan banyak. Ada juga sebagian yang tidak punya akhlak. Allah membagi kepada hamba-hambanya. Kemudian jenis rasa malu yang kedua adalah rasa malu yang muktasab, yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih. Nah, kalau kita bukan termasuk kelompok yang pertama, kita harus mengusahakan yang kedua. Bagaimana caranya? Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, rasa malu ini bisa kita latih, bisa kita dapatkan dengan beberapa hal. Di antaranya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin malu kepadanya. Kita akan memiliki sifat malu yang lebih besar. Wa ma'rifati 'azamatih, juga mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat besar. Bermaksiat kepada Allah tidak sama dengan membangkang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kadang-kadang mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya maksiat yang kau lakukan. Mungkin kita mengatakan ini maksiat kecil saja. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Maksiat itu kita lakukan kepada zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita selalu hadirkan keagungan Allah, kebesarannya, ya, baik dalam kedudukan maupun dalam zatnya, maka kita akan memiliki sifat malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbihi min ibadihi wa ittila'ihi 'alaihim. Juga mengenal kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita lakukan. Dia Maha melihat, Dia Maha mengetahui. Kalau kita sadar itu, kita akan semakin malu kepada Allah. Kita akan malu untuk berbuat maksiat, berdosa kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, "Fahadha min a'la khisalil iman, bal huwa min a'la darajatil ihsan." Yang seperti ini, rasa malu yang bisa dilatih dan diusahakan ini, kalau kita bisa mencapainya, maka itu termasuk salah satu derajat iman yang paling tinggi. Bahkan itu termasuk salah satu derajat ihsan yang paling tinggi. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Kita malu untuk macam-macam dalam sholat kita. Maka kita khusyuk, seolah-olah Allah melihat kita. Kalau tidak sampai tingkat itu, maka kita berusaha untuk sholat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, yang pertama, kita berusaha agar sholat seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau tidak, maka kita hadirkan bahwasanya Allah melihat kita. Ini adalah dua derajat ihsan.
Dan iman ihsan ini sesuatu yang bisa kita usahakan, bisa kita pupuk, bisa kita kembangkan, bisa kita latih. Jadi, rasa malu itu ada dua macam. Ada rasa malu yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hibah yang sangat besar dan agung. Yang kedua adalah sifat malu yang bisa kita latih dan kita kembangkan. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, keagungan Allah, kedekatan Allah, itu semuanya akan membuat kita memiliki sifat malu, dan ini adalah derajat iman yang paling tinggi, bahkan derajat ihsan yang paling utama. Juga Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan rasa malu kepada Allah juga bisa kita kembangkan atau bisa kita tumbuhkan dengan mutala'atu ni'amihi, dengan merenungi nikmat Allah kepada kita. Wa ru'yatit taqsiri fi syukriha. Kemudian kita juga melihat bahwasanya kita muqassir, kita kurang mensyukuri nikmat itu. Kita ingat nikmat Allah begitu besar tapi syukur kita begitu kecil. Maka kita menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dua hal atau dua macam rasa malu yang bisa jadi terkumpul pada diri kita. Atau bisa jadi kita hanya memiliki yang kedua saja. Kalau kita memiliki jenis rasa malu yang pertama, yaitu yang merupakan anugerah dari Allah, bawaan dari lahir, maka kita adalah hamba yang beruntung. Kita tinggal perlu upaya sedikit lagi untuk bisa mencapai derajat malu yang sempurna insyaallah. Tapi kalau kita tidak memiliki jenis rasa malu yang pertama ini, maka jangan berkecil hati, kita masih punya pintu yang lain untuk mengusahakannya, yaitu memiliki sifat malu yang muktasab, yang bisa kita latih, bisa kita kembangkan dengan mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, memahami arti dari nama-nama dan sifat-sifatnya, memahami dan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kedekatannya kepada hamba-hambanya, juga melihat kepada nikmat Allah dan taksir atau keteledoran kita dalam mensyukuri nikmatnya. Ini semuanya akan bisa membuat kita mencapai derajat rasa malu yang tinggi juga. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, tidak punya rasa malu yang wahbi, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir. Tidak juga berusaha mengupayakan sifat malu ini, nggak mau belajar, nggak mau menempuh jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada pembentukan sifat malu. Maka akhirnya kita tidak punya rasa malu. Kita tidak punya rasa malu yang alami ataupun yang bisa diusahakan. Maka yang seperti ini akan membuat seseorang menjadi rugi besar. Kenapa? Karena dua pintu semuanya sudah tertutup dari dia. Kemudian berarti dia akan kehilangan banyak kebaikan di bidang-bidang agama yang lain. Karena rasa malu ini memiliki ranah implementasi atau pengamalan yang sangat luas dalam agama kita. Setiap sendi kehidupan bisa diterapkan padanya sifat malu ini. Dia juga akan kehilangan sesuatu yang berdampak besar kepada keislaman seseorang. Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kita akan kehilangan semua kebaikan itu kalau kita tidak memiliki rasa malu, baik yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sejak kita lahir, maupun yang bisa kita usahakan dan kita latih dalam umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita telah paparkan dari penjelasan para ulama dan juga dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kita menjadi tidak heran kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawiyah. Karena hadis ini berbicara tentang salah satu akhlak Islam yang agung, yaitu rasa malu.
yang memiliki dampak yang besar dalam setiap sendi kehidupan kita. Juga memiliki ranah atau medan aplikasi penerapan yang sangat luas dalam semua sendi kehidupan kita. Ini adalah salah satu akhlak yang utama yang kalau kita bisa mendapatkan yang kalau kita bisa mendapatkannya dan mewujudkannya, maka kita sudah untung besar, dan kalau sampai kita kehilangan maka kita rugi besar. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik adalah bahwasanya rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama rasa malu yang sifatnya jibilli atau alami, anugerah dari Allah sejak kita kecil. Kemudian yang kedua, sifat malu yang bisa kita usahakan dan kita latih dengan mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, mengenal kedekatannya, juga merenungkan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Itu semuanya bisa membentuk rasa malu yang tinggi dalam hati sanubari kita, insya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga yang tidak memiliki rasa malu yang alami, tidak juga mau mengusahakan rasa malu dengan melatih dan mengembangkannya, sehingga akhirnya kehilangan banyak kebaikan dan merugi dengan kerugian yang besar. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kali ini, kajian hadis ke-20 dari Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizakallahu ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah yang begitu sangat bermanfaat terkait dengan penjelasan dari hadis yang ke-20, hadis dari Al-Arba'in Nawawi. Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke sesi selanjutnya, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab. Untuk memperdalam pembahasan, kita sapa terlebih dahulu dari pertanyaan via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Baik, silahkan Ibu, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah, nah. Apa namanya? Semua hadis yang yang Nabi Muhammad ini kan sabdakan buat umatnya, itu apa keseluruhannya dari Allah. Sebenarnya tinggal Muhammad pun apa dari Allah. Dan kenapa disebut orang di luar tauhid itu punya penyakit hati? Mohon nasihatnya saja qaulul khairan. Mohon maaf Ibu Samina, sebelumnya semua tadi sempat terputus. Semua hadis maksudnya? Oh ya, apa itu baik. Dari Allah, baik. Dari pelakunya. Yang kedua itu tadi di luar tauhid itu punya penyakit hati. Yang penyakit hati itu apa? Nasihat. Wa iyyakum jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Samina di Cibinong. Baik, silakan Ustaz. Iya, semua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tabligh, dalam kerangka tabligh menyampaikan kepada umat beliau, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. Apa yang diucapkannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dihimpun dalam mushaf yang kita kenal saat ini, maupun juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dihimpun oleh para sahabat dan generasi setelah mereka menjadi buku-buku hadis yang kita kenal pada zaman ini. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kerangka tabligh ini kadang-kadang Nabi Muhammad SAW salah
Tapi kalau salah pasti akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu ketika beliau berpaling dan memberikan wajah yang kasar, yang tidak ramah kepada orang yang buta. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Beliau sempat menunjukkan wajah yang muram dan beliau berpaling ketika didatangi seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang membuatmu tahu wahai Rasulullah? Barangkali dia justru malah mencari kesucian jiwa. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sikap yang kurang tepat. Tapi akhirnya beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, abasa wa tawalla. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kerangka dakwah, dalam kerangka menjelaskan tabligh, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau maksum di situ, beliau terjaga dari kesalahan di situ. Mungkin kadang-kadang salah seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Atau beliau kadang-kadang beristihad, kemudian istihad beliau salah. Seperti ketika beliau bertempur melawan musuh. Beliau membuat strategi. Para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah pilihan kita membuat benteng di sini itu adalah wahyu dari Allah, atau itu pendapatmu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ini adalah pendapatku. Kalau begitu wahai Rasulullah, saya punya ide yang lain, yang lebih baik daripada idemu. Maksud sahabat ini, kalau seandainya itu adalah wahyu dari Allah, maka ini yang terbaik dan pasti kita akan menang. Tapi kalau pemilihan lokasi benteng, lokasi bertahan, atau lokasi bertempur, ini bukan dari wahyu, tapi adalah ijtihadmu wahai Rasulullah. Itu adalah idemu yang bukan berdasarkan wahyu. Maka ini bukan tempat yang tepat untuk bertahan. Ada tempat yang lebih tepat untuk membuat benteng. Kita bertahan di sana. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima pendapat itu. Jadi memang ada juga sisi-sisi yang bukan sisi tabligh. Atau sisi tabligh tapi beliau sempat salah. Sisi agama tapi beliau sempat salah, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditegur melalui para sahabat. Ada juga yang bukan sisi tabligh. Misalnya dalam urusan dunia. Ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kaum yang sedang melakukan takbir. Takbir adalah proses pengawinan pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina. Ya. Kurma itu ada yang jantan, ada yang betina. Dan dibutuhkan proses bantuan agar serbuk kurma jantan ini bisa mengenai kurma betina. Atau manggarnya kurma betina. Harus diambil serbuk dari kurma jantan kemudian ditaburkan ke kurma betina. Tanpa ini, kurma tidak bisa berbuah. Kecuali kalau misalnya ada bantuan alam, ya, ada bantuan angin misalnya, karena kedua pohon itu berdekatan, bisa jadi serbuk kurma jantan berpindah ke kurma betina dengan bantuan angin. Tapi kalau lokasinya berjauhan, maka harus dilakukan proses takbir, proses pengawinan antara dua pohon ini. Suatu saat beliau melewati para sahabat yang sedang melakukan takbir atau pengawinan kurma ini. Maka beliau mengatakan, halla taraktumu. Kenapa tidak kalian tinggalkan saja? Maka para sahabat menyangka bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak mengawinkan pohon kurma mereka tahun itu, dan apa hasilnya? Kurma mereka tidak berbuah tahun itu. Karena memang sunnah kauniyahnya seperti itu. Akhirnya mereka datang mengeluhkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kami mengira itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadamu, kemudian engkau menyampaikannya kepada kami, maka kami tidak melakukan takbir pada tahun itu. Maka tahun ini pohon kurma kami tidak berbuah, wahai Rasulullah.
Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Jadi ini tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ijtihad dari beliau, kemudian beliau salah di situ. Tapi hadis ini sendiri juga mengandung beberapa hal, beberapa faedah yang berhubungan dengan sisi agama, yaitu bahwasanya dalam urusan dunia maka kita bisa jadi lebih paham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat mengimani wahyu. Artinya kalau mereka benar-benar tahu bahwasanya itu wahyu, maka mereka akan amalkan itu. Tidak banyak diskusi lagi, tidak banyak pertentangan lagi. Itu sifat mereka seperti itu. Nah, ini adalah teladan yang diberikan oleh para sahabat kepada kita semuanya. Nah, jadi ada aspek tabligh, yaitu menyampaikan wahyu kepada umat Islam, dan juga ada aspek ijtihad Rasulullah SAW, dan kalau beliau berijtihad kemudian salah, maka beliau akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena hati adalah organ yang paling vital dalam badan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di badan kita ada satu organ yang kalau baik, seluruh tubuh akan baik, dan jika organ ini rusak, maka seluruh anggota tubuh juga akan rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Atau yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati. Hati bukan dalam arti liver, tapi bukan hati sebagai organ liver, tapi hati spiritual. Dia adalah organ yang paling penting, maka kesehatan hati adalah yang paling penting. Amalan hati adalah yang paling penting. Kita tidak boleh meremehkannya. Kita harus memperhatikan amalan-amalan hati lebih dari perhatian kita kepada amalan-amalan mulut dan tangan serta kaki. Kita juga harus memperhatikan penyakit hati lebih besar daripada perhatian kepada penyakit fisik. Penyakit hati berarti kerugian akhirat. Penyakit fisik cuma kerugian dunia saja. Dan salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertauhid seperti yang disinggung dalam pertanyaan. Iya. Orang yang berbuat syirik, tidak bertauhid kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sudah sakit. Fitrahnya sudah ternodai, sudah terkontaminasi, tidak murni lagi. Hatinya sudah bukan hati yang bersih lagi. Dan ketika seseorang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berpindah agama, murtad dari Islam, maka itu adalah cermin dari keburukan-keburukan yang barangkali tidak terlihat. Jadi ketika seseorang sudah berbuat syirik, dia sudah tidak bertauhid, dia sudah keluar dari Islam, maka itu bukan serta-merta terjadi seperti itu. Allah tidak sesatkan hati ini menjadi syirik, menjadi musyrik, kecuali setelah dia berbuat dosa sebelumnya. Dosa zina, dosa khamr, dosa riba, dosa ini, dosa itu, dosa kezaliman. Sehingga dosa ini menumpuk, terakumulasi. Sehingga akhirnya hatinya sudah sakit, sudah hitam, sudah tidak punya rasa sakit lagi saat berdosa. Maka akhirnya kemudian dosa kecil membawa kepada dosa besar membawa kepada kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka berbuat syirik, murtad dari Islam, kembali kafir setelah Allah menyelamatkan kita dari kekufuran, ini semuanya adalah penyakit hati yang paling berbahaya, dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati seperti ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, amalan-amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh yang lain adalah cabang dan ngikut saja. Maka mengetahui hukum amalan-amalan hati lebih penting daripada mengetahui hukum tentang amalan-amalan anggota tubuh. Nah, jadi ini sekilas tentang pentingnya hati, pentingnya amalan hati, bahayanya penyakit hati, dan hendaknya kita memperhatikan hati kita, karena kalau hati kita sehat, maka insya Allah seluruh tubuh akan sehat. Dan kalau hati kita sakit, salah satunya dengan tauhid, maksiat, bid'ah, maka
itu juga akan membuat seluruh badan kita akan menjadi sakit. Ya, barangkali ini bisa menjawab apa yang disampaikan dalam pertanyaan Ibu tadi. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian pertanyaan dari Ibu Saminah di Cibinong. 2 pertanyaan sudah dijawab dan selanjutnya kami akan angkat 1 pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis disebutkan lafaz fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kau mau. Apakah makna daripada hadis ini ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia bisa berbuat apa saja termasuk yang diharamkan oleh Allah? Ataukah yang kedua, bahwa makna daripada hadis ini seseorang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan terseret terus sampai melakukan sebuah kemungkaran dan pelanggaran syariat. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Iya, tidak ada di antara para ulama yang memahami hadis ini seperti pemahaman yang disebutkan pertama tadi. Bahwasanya artinya kalau engkau tidak punya rasa malu maka terserahlah berbuat apa saja. Ya, tidak ada seorang ulama yang memahami seperti itu. Adapun pemahaman yang kedua yaitu penjelasan bahwasanya barang siapa yang sudah kehilangan rasa malu maka dia akan berbuat dengan sesuka hatinya. Maka ini adalah makna ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Jadi mungkin barangkali saudara penanya tadi tidak sempat mendengarkan kajian di awal, di mana saya menyebutkan 3 penafsiran ulama untuk arti fasna ma syi'ta. Perintah atau redaksi perintah dalam hadis, maka berbuatlah sesukamu. Jadi penafsiran yang ketiga adalah kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang tidak punya rasa malu lagi maka dia akan berbuat sesuka hatinya dan terus seperti itu. Jadi di sini perintah berarti kabar. Kemudian arti yang kedua adalah bahwasanya perintah di sini berarti ancaman. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini dipahami oleh orang Arab sebagai ancaman, bukan pembebasan untuk berbuat sesuka hati kita. Ya, maka makna yang disebutkan tadi sebenarnya berhubungan dengan penafsiran yang kedua ini, tapi tidak seperti itu. Orang Arab ya tidak memahami itu sebagai pembebasan untuk berbuat terserah kita, karena ini jelas bertentangan dengan agama Islam. Islam tidak mengajarkan itu, tapi kita harus memahaminya bahwasanya perintah di sini artinya adalah ancaman. Kita diancam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'malu ma syi'tum. Maka berbuatlah sesuka kalian. Atau i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Maaf, jadi saya salah menyebutkan ayat. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah sesuka kalian. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ini bukan pembebasan, tapi ini adalah ancaman. Sedangkan makna yang pertama, ini saya berangkat dari yang ketiga, kemudian yang kedua, yang ke-1. Adapun makna yang pertama disebut oleh para ulama adalah bahwasanya perintah di sini artinya adalah pembolehan. Maksudnya kalau engkau sudah tidak kalau engkau tidak malu maka engkau boleh berbuat sesuka hatimu. Engkau boleh berbuat sesukamu kapan? Kalau yang engkau lakukan adalah sesuatu yang kita tidak perlu malu darinya. Ya, thalabul ilm, salat jamaah, silaturrahim, minta maaf kepada orang lain, ini adalah semua adalah kebaikan. Kita tidak perlu malu untuk melakukan itu semuanya. Maka arti yang pertama adalah perintah berarti pembolehan. Kita boleh untuk berbuat sesuka kita, jangan ragu-ragu. Maksudnya silakan lakukan saja, jangan ragu-ragu. Tapi kapan? Syaratnya kalau yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita tidak pantas malu darinya. Nah, jadi ini adalah 3 penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali untuk makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya, dan salah satu dari yang disebutkan dalam pertanyaan itu masuk ke makna yang ketiga, ya. Masuk ke makna yang ketiga, sedangkan yang satu lagi itu tidak pernah dipahami
sama sekali oleh para ulama. Ya, orang Arab tidak memahami seperti itu. Mereka tidak memahaminya sebagai pembolehan atau pembebasan, tapi mereka memahaminya sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jatuh dalam perkara seperti itu dengan seenaknya berbuat sesuka hati, karena ini bukan pembebasan, tapi ini adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah murka dengan kita. Ya, demikian penjelasan para ulama untuk makna hadis ini. Silahkan bisa dirujuk lagi di awal kajian, kita sudah membahasnya dengan lebih lengkap. Walhamdulillah. Khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya yang disampaikan. Barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Dan Ustaz, silakan sebagai ikhtitam dan kesimpulan dari kajian kita. Dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan bahwasanya rasa malu adalah akhlak yang agung yang diajarkan oleh agama kita dan juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dalam agama mereka. Maka ini termasuk hal-hal yang pokok yang disepakati oleh seluruh agama. Maka hendaknya kita berusaha untuk memiliki dan tidak kehilangan kesempatan untuk memiliki sifat yang agung ini. Karena kehilangan sifat malu berarti kerugian yang sangat besar. Dan ada dua pintu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita tempuh untuk bisa meraih untuk bisa meraih rasa malu ini, yaitu yang pertama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian yang kedua melatih dan mengembangkannya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tafakur atas nikmat-nikmatnya. Jangan jadi orang yang ketiga yang tidak memiliki rasa malu anugerah dan juga tidak memiliki rasa malu yang diusahakan dan dilatih, karena itu adalah kerugian yang besar yang berhubungan dengan urusan akhirat kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.